Allah adalah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu katakan terhadap orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka mati. Bahkan mereka hidup, akan tetapi kamu tidak merasa. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, dalam sebuah pasangan rumah tangga, tentunya kita berharap memiliki pasangan yang terbaik. Lalu bagaimana jika kita mendapatkan pasangan yang kurang baik atau bahkan bersikap kasar sama kita? Nah, itulah yang terjadi pada narasumber kita yang hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio bersama Ibu Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu sudah hadir di Tawakal. Dan pemirsa, selain Ibu Nurul juga hadir Ustadz Nur Hayit yang insya Allah akan memberikan jalan keluar untuk Ibu Nurul terhadap permasalahannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Pak Ustadz Nurul, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan Sama-sama. waktu di Tawakal. Insya Allah. Dan pemirsa juga Pak Ustadz, langsung aja kita tanya sama Ibu Nurul. Ibu, kenapa Ibu beranggapan bahwa Ibu punya pasangan yang kurang baik nih? Memang apa yang dia lakukan sama Ibu? Kasar. Oke, tunggu sebentar. Dia berbuat kasarnya itu dari kenal dengan Ibu atau ada setelah dia selingkuh lalu kemudian berbuat kasar? Ya sebelumnya juga udah perilakunya udah nggak baik. Karena saya nurutin orang tua. Jadi Ibu yang justru dijodohin gitu sama laki-laki ini? Iya. Iya, oke. Kemudian laki-laki ini, waktu setelah nikah dia sudah berbuat kasar atau dia masih baik-baik dulu sebelumnya? Baik-baik sih. Baik-baik. Tapi saya udah tahu Udah tahu maksudnya? karakter dia tuh kayak gimana karena satu kampung. Kalau udah tahu, kenapa Ibu nggak bilang sama orang tua Ibu kalau Ibu nggak berkenan nikahin sama dia? Ya soalnya orang tua kan maksa, jadi saya karena nurutin orang tua. Membahagiakan orang tua gitu ya. Oke. Iya. Bakti. Nah ini Ustadz, niat baik Ibu Nurul adalah berbakti sama orang tua. Tapi justru yang dia dapatkan adalah cobaan di dalam rumah tangganya nih. Ya. Suaminya berbuat kasar sama Ibu Nurul dan juga berselingkuh. Balas oleh Allah dengan kebaikan dan pahala yang besar di sisinya. Dan fenomena semacam ini Mas Farid Ya. dan pemirsa seluruh tanah air memang tidak hanya dialami oleh Bu Nurul, saya kira. Hanya Ya. Bu Nurul berani mengungkap berbakti kepada orang tua itu sudah merupakan kebaikan yang tidak terhingga. Karena tidak ada kebaikan yang lebih baik selain beriman kepada Allah, Ya. itu adalah berbakti kepada orang tua. Tapi yang dialaminya berupa penyiksaan, penzoliman dari sang suami, ini tentu adalah perilaku yang sangat tidak terpuji. Ya. Dan Islam mengutuk atas perilaku jahat suami yang seperti ini. Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahkan membakat sebuah makalah, memberikan sebuah nasihat kepada kita. Janganlah kamu menyakiti perempuan kalau kamu memang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah tidak pernah memberi contoh menyakiti perempuan. Maka Ibu Nurul, atas apa yang Ibu rasakan selama ini, pertama saya minta Ibu Nurul ikhlas. Ya. Lepaskan dulu apa yang sudah Ibu alami, ikhlaskan semuanya. Tapi ada anak saya yang bekas disiksa. Ya Allah. Jadi lehernya agak ini, Astagfirullah. bekas dicekik. Jadi punya berapa anak Ibu? 4. Jadi 4-empatnya sudah merasakan siksaan Udah, ayah. tapi yang lebih parah yang perempuan. Nurul rasakan ketika menikah dengan suami ini, selama hidup mulai dari pernikahan sampai sekarang tidak bahagia atau pernah bahagia lalu kemudian Nggak pernah bahagia, selalu kesiksa lahir batin. Itu di awal dari dia yang mulai selingkuh ya, Bu? Iya, selingkuh. Saya
pertama kalinya tahu mimpi yang ngasih tahu kakek-kakek. Jadi dikasih tahu jalannya segala macam itu, pas kenyataannya emang sama kayak yang di mimpi itu. Saya nyampe kontrakan, dia tinggal bareng belum nikah, tapi kumpul kebo gitu. Terus bukannya ini saya malah dimarah-marahin, diusir, suruh pergi. Astagfirullah, Mas. Kamu ngapain di sini, Mas? Dia siapa? Nurul, kamu dari mana sih di sini? Kamu nggak perlu tahu. Dia siapa, Mas? Kamu teganya selingkuhin aku kayak gini, Mas. Mbak, jangan paksa Mas Fajar ya. Beraninya bikin ribut di rumah orang. Saya ini istrinya Mas Fajar. Justru saya mau tanya sama kamu. Kamu ini siapa? Jangan nunjuk-nunjuk saya ya. Saya ini pacarnya Mas Fajar. Sudah Nurul, kamu pergi dari sini. Pergi! Enggak, pergi. Aku ini istri kamu. Nggak mau. Aku, Mas. Mbak, jangan paksa Mas Fajar ya. Diam ya kamu wanita penggoda. Nurul, kamu pergi dari sini. Pergi. Enggak, Mas. Ayo kita pulang, Mas. Pergi! Enggak, ayo kita pulang, Mas. Nah, Pak Ustadz, ada satu hal yang saya pengen tanya tadi. Ibu bilang adalah dia awalnya mendapatkan petunjuk dari mimpi. Iya. Mungkin bisa begitu, Pak Ustadz. Betul. Jadi mimpi itu ada dua macam, Mas Farid. Ada ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, yang itu merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi yang benar ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang selalu menjaga diri. Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mungkin apa yang dialami oleh Bu Nurul itu bagian dari ru'ya as-shadiqah atau mimpi yang benar. Sehingga Ibu Nurul bisa melakukan penelaahan atau penjejakan dan terbukti benar. Tapi juga ada ar-ru'ya al-kadhibah atau mimpi yang bohong. Kalau kata orang kita itu kembangannya turu atau kembangannya tidur. Maka dalam menghadapi mimpi yang kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak, Rasulullah memberikan tips kepada kita, kalau mimpi yang buruk, tolehkan wajah kita ke sebelah kiri, lalu kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita meludah 3 kali. Tapi ludahnya nggak usah terlalu banyak ya, simbol aja, juh 3 kali. Ya, sebagai simbol bahwa itu adalah mimpi yang tidak kita kehendaki. Tapi kalau ar-ru'ya as-shadiqah atau mimpi, kebanyakan mimpinya mimpi yang benar. Dan ini ada dalam Al-Quran seperti mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mimpi-mimpinya benar. Karena syaitan tidak mampu untuk menyerupai wujud, wajah, dan bentuknya Rasulullah SAW. Oke, gini Pak Ustadz, bisa jadi mungkin nggak perlakuan kasar suaminya karena dia melakukan selingkuh di luar? Sangat mungkin. Jadi selingkuh itu adalah cara setan untuk membuat tatanan kehidupan umatnya Rasulullah SAW atau hamba Allah itu menjadi rusak berkeping-keping. Kalau orang selingkuh itu sudah pasti yang dilakukan perzinahan. Betul apa enggak? Dalam perzinahan itu dosa besar yang tidak terampuni hanya dengan minta maaf. Kalau syirik itu masih ada permohonan maaf yang langsung diterima oleh Allah ketika dia taubatan nasuha dan kembali bersyahadat. Tapi kalau zina itu tidak gugur hanya dengan minta maaf, kecuali ketika di dunia harus dirajam, dilempari batu. Kalau sudah menikah kayak suaminya Ibu Nurul, dirajam sampai mati. Namanya zina muhsan. Jadi dalam kajian fikih, zina itu ada 2, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Kalau zina muhsan itu zina orang yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga. Yang ada istrinya ngapain harus mencari orang lain. Yang kedua, zina ghairu muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang sebelum menikah. Itu dicambuk sampai 80 kali. Ada satu cerita terkait zina ini, anaknya Sayyidina Umar, khalifah kedua setelah Abu Bakar, itu pernah khilaf. Karena direcoki oleh orang Yahudi, dikasih minuman, setelah mabuk, lalu dia berzina. Dalam ketidaksadaran.
Setelah sadar, dilaporkan oleh masyarakat, anaknya khalifah berzina. Sayyidina Umar sendiri yang turun tangan, mencambuk sampai 80 kali. Dan menurut satu riwayat disebutkan sampai meninggal anaknya. Dan anaknya sendiri yang minta untuk dihukum oleh ayahnya. Karena apa? Karena tidak mampu dia menanggung beban yang begitu berat di akhirat kalau harus dicambuk. Ini akan menjadi penyakit yang mewabah. Dan sekali penyakit ini mewabah dan tidak dihentikan, azab Allah akan turun kepada masyarakat atau komunitas itu. Ya. Bu Nurul, Ibu setelah Ibu menangkap Basahi, suami Ibu berselingkuh, kemudian sikap suami Ibu gimana? Pulang ke rumah atau dia makin marah di situ? Pulang ke rumah sih, tapi masih berbuat kasar. Tetap kasar. Suka banting-banting barang. Terus anak juga ada yang sampai sekarang cacat, bekas kecekik. Boleh diceritain Bu, kalau yang si perlakuan kasar dia sama anaknya kayak apa ya? Ini yang pertama dicelup-celupin ke kolom gede sampai pas di ini tuh ada banyak keluar air itu udah lama. Kalau nggak ketahuan mah meninggal kan. Pak, Ya, nak. beliin aku boneka baru dong. Boneka aku udah rusak. Naila, mainan kamu kan masih banyak, masih bagus, nak. Sudah mainin aja yang sudah ada, nak. Tapi boneka aku udah pada rusak. Gak ada apa-apa, nak. Udah, sampai pergi. Pusing aja kamu. Dasar Papa pelit. Nanti saja Mama sering sedih. Papa jahat. Kamu ngomong apa, nak? Hah? Kamu ya? Hah? Siapa yang ngajakin kamu ngomong gitu? Hah? Cukup, Mas. Biar aku aja yang kamu sakitin. Jangan anak kita. Anak ini, kamu gak mau didik anak ini ya? Hah? Sama aja kamu sama anak. Kamu udah ya? Kamu yang kurang ajar nih anak. Mau sama orang tua begitu? Orang baru pulang. Ngomongin gitu kurang. Hei! Pusing aja. Jadi ini yang harus dibangun kesadaran Mas Farid dan pemirsa Tawakal di seluruh tanah air, bahwa kezaliman dimanapun itu harus kita lawan. Ya. Dan wujud dari perlawanan terhadap kezaliman itu menyuarakan, walaupun nyawa taruhannya. Ini ada satu makalah yang sangat indah, qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Karena kalau tidak, ibu akan terus dalam siksaan. Dan ketika menggauli ibu, Iya, kalau tidak diberikan marah. marah. Sehingga Dia- anaknya lahir sampai 4, Mas Farid. Iya, makanya. Tapi ketika lahir anaknya disiksa. Lulu. Mau lo simpen di mana dulu? Gue juga bakal tahu. Yes. Mas, kamu ngapain ambil uang itu? Dulu kan. Gue juga. Jangan, Mas. Ini uang hasil jualan aku, Mas. Ini untuk modal lagi. Untungnya juga buat kita makan. Ntar lo kan bisa nyari lagi. Ini gue. Jangan, Mas. Balikin, Mas. Kamu tuh harusnya cari uang. Bukan malah ngandelin istri. Jangan mentang-mentang aku punya penghasilan. Kamu jadi malas cari uang kayak gini. Mau kerja kek? Enggak kek? Bukan urusan lo. Hah? Ngapain lo ngurusin gua? Mana? Pak Ustadz, kalau dari pandangan Islam sendiri bagaimana Pak Ustadz? Kan mungkin ya, Iya. ada beberapa ibu-ibu yang diperlakukan kasar tapi dia takut karena dia takut nggak masuk hitungan dia taat sama suami. Nah, ini yang harus coba Pak Ustadz sampaikan ke pemirsa di rumah mengenai jika ada perlakuan kasar dari suami. Ya. Pemirsa Tawakal di seluruh tanah air yang dirahmati Allah, yang ditanyakan oleh Mas Farid tadi dan dialami oleh Bu Nurul, ini adalah pertanyaan yang harus kita perhatikan dan kita cermati dengan sungguh-sungguh. Bahwa ketaatan kepada suami itu adalah Wajib karena kita tolak, Ustaz? wajib hukumnya ditolak. Karena tidak ada ketaatan
fi maksiatillah. Itu tegas dalam hadisnya Rasulullah, ada dalam berbagai macam kitab juga disebutkan. La ta'ata li maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan ilaiha. Untuk kita menjadi sakinah, menjadi tenang, tentram, bahagia. Ada peristiwa yang menyakiti dalam proses berkeluarga, lapor polisi. Ini yang saya perlu tegaskan kepada para pemirsa Tawakal Antv di seluruh tanah air. Jangan takut. Apalagi sekarang untuk laporan itu tidak hanya melalui polisi. Ada yang melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, melalui lembaga-lembaga yang punya concern dan peduli terhadap masalah rumah tangga. Kalau takut ke polisi, lapor kepada mereka, biar mereka yang melakukan pendampingan. Karena kalau tidak, saya katakan tadi, spiral kekerasan itu yang akan terjadi. Sehingga berulang terus akan memutar kekerasan ini. Tidak hanya diri kita, tidak hanya anak kita, tidak hanya keluarga kita, mungkin keluarga orang lain. Saya tidak yakin kalau mentalnya suami Ibu Nurul seperti itu, tidak dilakukan juga kepada istri-istri selingkuhannya. Istri yang sah aja begitu, apalagi istri selingkuh, hanya yang setiap saat bisa dilepas. Maka ujian semacam ini adalah ujian yang sungguh besar untuk Bu Nurul, tapi ada hikmah besar. Tentu Bu Nurul harus mencari solusi yang terbaik. Karena kalau tidak, Ibu akan terus dalam intimidasi kekerasan. Sambil Ibu, saya beri tips, beri saran, Ibu terus membaca istighfar kepada Allah. Ya, membaca astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa. Ini yang paling ini trauma ini anak yang perempuan. Ibu Anak mendapat yang pahala kesabaran atas peristiwa yang Ibu alami. Dan anak Ibu, Mas Farid, mendapat pahala kesabaran yang sama atas apa yang dia rasakan. Tausiah ke ibu sama ini kan anak ini, mohon maaf ibu anak ini tapi mengerti kan ya apa yang diomongin orang lain kan ya. Ngerti. Nah, saya berharap sih ada masukan dari Pak Ustadz buat anak ini cobaan berat buat dia, musibah ini bisa dibilang buat dia, gimana dia nanti coba tetap bertawakal, tetap istiqomah di jalan Allah. Ya. Tidak membuat kita menjadi lebih baik. Yang terjadi, terjadilah. Kira-kira begitu. Yang belum terjadi, para pemirsa dimanapun berada, jangan sampai terjadi lagi apa yang dialami oleh Bu Nurul dan Naila. Sekali ada suami yang sudah mulai main tangan, apalagi sampai mencekik, laporkan kepada polisi. Kalau tidak berani, laporkan kepada lembaga bantuan hukum. Keluarga dan juga pengobatan Naila ini dari mana? Dapat cari sendiri, saya kreditin. Cari sendiri, maksudnya ibu punya usaha atau? Ya wira swasta. Wira swasta di bidang apa boleh tahu? Pakaian. Jual baju gitu. Iya. Itu cukup untuk anak-anak ibu biayain semua? Ya alhamdulillah. Untuk anak-anak sekolah ya cukup. Alhamdulillah. Kita prihatin ya Bu apa yang menimpa ibu. Sekali lagi kita ingatkan ke pemirsa di rumah kalau apa yang terjadi sama misalnya sama ibu harus segera lapor nih Pak Ustadz, jangan sampai kejadian lagi. Nah Pak Ustadz untuk ibu dan Naila sendiri nih Pak Ustadz, gimana ada amalan apa atau doa apa yang bisa menguatkan dia atau bisa menyembuhkan apa rasa sakit yang dialami oleh Naila nih Pak Ustadz? Iya. Kalau sakit fisik itu ada ahlinya Bang Mas Farid ya. Kita harus ke dokter atau terapi ya. Tetap ibu harus punya keyakinan dalam hati, Naila punya keyakinan dalam hati bahwa yang maha menyembuhkan itu adalah Allah. Yang maha menyembuhkan segala macam itu adalah Allah. Maka yakinlah bahwa Allah akan beri kesembuhan kalau Naila dan Ibu Nurul tidak putus asa. Caranya bagaimana? Tetap berikhtiar secara lahiriah. Ya, diobati kalau misalnya ada kelebihan rezeki dengan BPJS misalnya, diperiksain ke dokter bagaimana mengatasi ini. Nah, di balik itu perbanyaklah membaca Al-Qur'an Ibu. Karena Al-Qur'an itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'. Jamu yang terkait perut, reaksi kimianya melahirkan perut menjadi sehat. Tapi kalau Quran itu tidak hanya nanti mengobati yang fisik, tetapi juga mengobati batinnya. Itu maknanya syifa. Jadi bedanya syifa dengan dawa itu, kalau syifa itu komprehensif, kalau dawa itu hanya fisik. Maka perbanyak membaca Al-Quran.
Naila bisa baca Quran, Dek? Alhamdulillah. Terus belajar Naila sebisanya. Karena orang seperti Naila ini, Mas Farid, bisa jadi pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah dibanding kita. Kok bisa Pak Ustaz? Ya, karena orang seperti kita ini diberikan kesempurnaan, badan tegap, ganteng. Itu mungkin justru membuat kita menjadi sombong dan bermaksiat. Sementara orang seperti Naila dengan diuji menjadi seperti ini lalu sabar, itu sudah pahala. Berjalannya Naila ke masjid dengan berjalannya saya ke masjid, pahalanya berbeda. Karena berjalannya saya ke masjid tidak ada kendala. Sementara Naila untuk berjalan sambil menahan rasa sakit. Jadi Naila jangan berputus asa. Sungguh rahmat Allah begitu besar yang diturunkan kepadamu, dan kebahagiaan akhirat jauh lebih indah Bu Nurul. Tapi Pak Ustadz sering dibully punya anak kayak gini. Itu pahala yang ibu tidak perlu mencari, tapi dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bulian orang. Oh gitu ya. Ingat ibu bahwa orang yang membuli, orang yang mencaci, orang yang menghina, kebaikannya nanti akan diambil oleh ibu. Kalau ibu sabar. Maka ibu ketika dibuli bilang Alhamdulillah. Pasti yang bully akan semakin stres. Ini tak marah-marah, tak maki-maki, kok malah Alhamdulillah. Sementara ibu di hadapan Allah semakin mulia. Jadi sabar ibu. Soal jodohnya Naila, saya yakin, hakul yakin Allah sudah memberikan jodoh untuk Naila. Tidak usah khawatir. Yang penting Naila ikhtiar. Sekarang kalau bisa baca Quran, terus belajar baca Quran. Kalau bisa ngafalin Quran, hafalin Quran. Ya, Naila mungkin di sela-sela aktivitas sehari-hari bisa bantu ibu, mungkin bikin desain gambar untuk fashion. Bisa jadi kalau Naila sabar, Naila telaten, akan menjadi desainer besar. Ada satu contoh orang hebat yang tidak putus asa dengan keterbatasannya. Namanya siapa? Stephen Hawking. Dia nggak bisa berjalan. Naila masih bisa berjalan ini. Dia duduk dan mohon maaf lehernya begini, terus nggak bisa kemana. Balisannya gini. Tapi dia tidak berputus asa. Dia menemukan rumus-rumus baru fisika yang tidak ditemukan oleh orang sehat seperti kita. Rumus kuantum dan seterusnya. Itu Stephen Hawking yang sudah meninggal dunia. Ya. Dan Naila masih bisa jalan, masih bisa ngomong. Artinya potensi itu masih bisa dikembangkan. Bahwa Naila dibully, Naila dicaci misalnya, anggap ini sebagai ujian kesabaran dan kiriman pahala yang tidak perlu kita cari. Insya Allah kalau ibu Naila bisa menghadapi ini dengan baik, jalan keluar yang terbaik akan Allah berikan. Kalau tidak di dunia ini, pasti saya jamin, pasti. Kenapa saya bisa menjamin? Karena saya membaca Al-Quran, saya membaca hadis. Diinformasikan oleh Allah, diinformasikan oleh Rasulullah. Orang yang sabar itu pahalanya tidak terkira. Di mana Allah akan muliakan kehidupannya di akhirat kelak. Itulah makna dari wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ibu dibully, ibu bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tetaplah ibu bersabar sambil berzikir kepada Allah. Perbanyaklah membaca istighfar. Insya Allah dengan istighfar, selain Allah akan ampuni salah dan dosa kita, salah dan dosa ibu, Allah juga akan bukakan pintu rizki yang lain. Dan Allah akan selesaikan masalah ibu. Dan tetap berdoa kepada Allah. Jangan putus asa. Mintalah apa yang ibu bisa minta. Misalnya kalau Naila ingin dapat jodoh, ya Allah berikan Naila jodoh yang terbaik. Insya Allah Allah yang kirim. Tidak usah khawatir Naila begini apa dapat jodoh. Enggak boleh. Ibu misalnya, saya sendirian, kok kelihatannya berat ya saya menanggung hidup ini. Berdoa ya Allah kirim saya jodoh yang terbaik sebagai ganti suami saya yang dulu pernah berbuat jahat. Berdoa, tidak ada yang tahu kok. Dan Allah pasti kabulkan doanya seorang hamba, apalagi hamba yang dizalimi. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sama-sama, atas Mas Farid. semua nasihatnya. Semoga bisa segera dilaksanakan sama Ibu Nurul dan juga Naila. Tetap
kuat, mudah-mudahan cepat pulih ya, amin ya. Baik, terima Semangat ya kasih. Naila ya, tetap semangat dan rajin baca adik. Ya. Quran yang paling penting Pak Ustadz ya. Quran, baca buku, pokoknya semua dibaca. Biar ada pengetahuan. Betul, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Ibu Mas. Nurul, Naila, terima kasih sudah berbagi kisah sama kita di Tawakal. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buat pemirsa di rumah agar tidak melakukan perlakuan yang mengulang apa yang dilakukan oleh suaminya dan juga ibu, menjadi sebuah pelajaran buat ibu rumah tangga. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.